Shalom, selamat pagi menjelang siang. Untuk anak-anak, bagi sebelum buka saya pesan, pengen makan ataupun tidak, saya berharap semua yang hadir di sini harus habiskan buatan anak-anak kita ini. Kok nggak ada yang jawab? Kalau ibu bapak nggak pengen makan, beli bagi ke tetangga-tetangga. Dia pelit semua orang jawab. Anak-anak setuju? Tadi saya sudah beli macam-macam, tapi nggak untuk kami seperti anak-anak yang jualan. Karena saya bisa bayangkan mereka kerja susah payah, pasti cuma minum. Betul nggak? Jadi tadi saya borong semua, pokoknya semua stand makanan ini sebeli macam-macam. Terus siapa yang mengambil? Anak-anak semuanya. Jadi kalau sekali ibu bapak yang hadir tidak beli, yang ikuti di rumah mau beli kirim uangnya, nanti kami bagi di sini. Baik, shalom semuanya. Ya, ada penyiraman kecil di belakang. Keren. Siapa namamu? Oh, ada Mimin toh. Pak, sini maju sini. Sini, siapa namanya? Sini, siapa namanya? Kenan sini. Kenan, cepat. Kalau kamu masuk, kau ambil itu kamera. Hasilnya aja. Saya senang kalau lihat anak-anak bisa hebat begitu. Kamu tolong fotoin push-up satu-satu. Yang cantik-cantik juga. Oke, dulu. Mulai dari Pak Yoce, mantan kepala sekolah dia sudah satu-satunya betul. Habiskan semuanya. Ayo, ibu bapak di depan pasang gaya sejak Kenan. Dia bawa bagian ini. Kenan, foto semuanya. Kamu naik juga ke atas nanti ya. Oke, ayo cepat. Oh ya, terima kasih. Ya, saya akan baca 3 ayat sebagai pendahuluan. Yang pertama Filipi 1 ayat 6. Bagian multimedia ada Filipi 1 ayat 6. Biarlah 3 ayat firman Tuhan ini menyadarkan setiap orang. Loh, jangan belakang. Kamu jangan gaya-gaya jasa mana? Urut 1, 2, 3 begitu. Untuk. Ayo. Loh, saya sekrek belum. Itu meminus belum itu. Seneng ya? Saya ini seneng kalau lihat anak-anak hebat begitu ya. Maka itu bapak mama beri pujian buat anak-anak kerjakan apa saja. Setuju? Bahkan kalau mereka jarang ada sampah terus diambil dibuang ke tempat sampah, beri pujian. Setuju ya? Ada penghargaan apresiasi buat kita. Udah? Ayo kita baca sama-sama. Yang gak sempat lihat layar, lihat Alkitab di HP saudara. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada Kristus Yesus. Setiap usaha, setiap karya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, dengar ya, ini penting. Setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap karya yang kita lakukan karena Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Saudara, anak diam, anak SD mau makannya enggak tadi? Belum jawab sama. Kalau kalian diam, nanti diberikan makanan itu. Tujuan anak SD, baik. Karena ada banyak usaha, pekerjaan dan karya, bukan Tuhan yang memulai, tapi uang yang memulai. Ada tidak? Ada banyak usaha,
pekerjaan karya dimulai karena koneksi, karena pejabat ini, karena pengusaha itu, karena ini, karena itu tidak. Ibu bapak saudara-saudara baik yang di Nabire maupun yang di luar Nabire, Juli 2 bulan lagi nanti tahun 2024 ini kami Yayasan Pesat Nabire Manowari akan mensyukuri 29 tahun Tuhan menyertai. Nah, dari 29 tahun yang lalu ketika TK Kristen Agape, ketika Rukun Anggrek, TK Kristen Anggrek yang sekarang masih ada di Karangtumaritis. Terima kasih untuk keluarga Bapak Dwi dari Pensik, luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Agustina secara hukum notaris yang luar biasa. Karena banyak urusan surat-surat tanah dan semuanya lembaga badan hukum, Ibu Notaris Agustina sampai hari ini tidak mau dibayar 1 peser pun kalau itu untuk yayasan ini, dan itu sungguh luar biasa. Jadi ketika kami memulai 29 tahun yang lalu dari bulan Juli proses pendidikan pengajaran ini, sungguh hanya Tuhan yang memulai. Kami tidak punya apa-apa. Tim awal masih ada di sini, salah satu Pak Edo, sudah ada berapa yang Tuhan panggil, sudah ada. Maka itu ketika sesuatu dan fasilitas yang diperlukan untuk sebuah usaha, sebuah pekerjaan, sebuah karya, tetapi kalau yang memulai adalah Tuhan, maka pekerjaan ini akan terus berhasil dan berjalan. Beberapa kali kami pengurus yayasan berulang-ulang mengatakan kepada semua, khususnya warga Nabire dan sekarang warga provinsi Papua Tengah, yayasan besar semua ini bisa tidak ada karena ini buatan manusia. Dan ingat, seandainya yayasan besar tidak bisa meneruskan, ingat, pendidikan, proses pendidikan buat Papua Tengah secara khusus dan umum buat 6 provinsi di Papua, pelayanan pendidikan akan berjalan terus. Entah siapa nanti akan lulus. Itu membuktikan bahwa walaupun kami Yayasan Pesat Nabire ada pengurus, tapi yang dimulai dari Tuhan, siapapun pengurusnya akan tetap ada. Ayo baca lagi ayat ini. Baik warga Nabire maupun kita yang besar, anak-anak, orang tua murid, para donatur, pengusaha, baca ulangi 1, 2, 3 akan hal ini. Gimana suaranya? Ulang 1, 2, 3 akan hal ini. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kapan akhirnya itu? Kalau Yesus datang. Seandainya ada di antara saudara-saudara baik di Nabire, di Papua dan di tempat lain, negara lain, karena apa? Sampai tadi malam, ya tadi malam saya dibuat kaget oleh Lion Air. Besok itu saya harus berangkat ke Jakarta pagi, lalu malam jam 23.30, maaf, saya harus ke Sydney. Tiba-tiba tadi malam hampir jam 11 ada berita pesawat itu ditunda sampai tanggal 19. Oh, bagaimana ini? Langsung saya telepon warga Bagus Kuala, bagaimana ceritanya? Diurus bisa nggak? Oh, ternyata puji Tuhan, untuk besok ada yang jam 9 itu yang lewat Manowari, maka ini lewat ini. Ya udah coba diurus. Tapi masalah yang mungkin sudah hampir tengah malam. Ketika proses refund, penggantian itu nggak bisa dijalankan. Ini sampai tadi saya duduk sini belum bisa juga. Yang padahal waktu sudah habis. Nah, saya bilang sudah tenang saja, pasti ada jalan.
Tapi masalahnya bilang, kok beli tiket baru nggak bisa? Ini bagaimana ini? Baru tadi pagi jam 8 bisa beli tiket baru, tapi persyaratannya nggak boleh pengiriman karena lingkungannya nggak bisa. Benar apa sudah? Pokoknya jalan dulu. Mas yang nggak punya duit, ada alasan. Yuk nggak biasa kayak dulu. Nah itulah jalan. Saudara mengerti? Nah, dalam hidup ini, kalau semua berurusan dengan Tuhan jaminannya luar biasa. Nah, ketika saya sedang sibuk ngurus tiket ini, kok ada telepon dari Kalimantan Tengah. Pak, tolong bantu kami. Kami mau mendirikan sekolah. Kenapa sekolah Bapak di Nabi bisa begitu? Saya tanya kalimat pertama. Dan itu berkali-kali dari banyak daerah provinsi di Indonesia. Mereka ingin tahu bagaimana kok bisa dirikan sekolah seperti ini. Bahkan pertanyaan mereka selalu gini, Pak, boleh nggak kenalkan donatur itu kepada kami? Ngerti itu maksudnya? Saya bilang kayak ini saja. Harus Tuhan yang memulai, bukan karena keinginan. Kalau karena keinginannya sudah jadi, saya selalu cerita. Ketika kami memulai proses pelayanan pendidikan pengajaran 29 tahun, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa. Maka itu firman yang kita harus pegang. Dengan demikian, kalau semua karena Tuhan yang memulai, maka tidak ada sekalipun yang bisa berbusung dada. Oh itu karena aku. Tidak. Karena Tuhan. Halo, kalau masih ingat, akhirnya kami harus pindah dari Karangtu Maritis. Sudah dapat karena ini, ya karena untuk SMP dan SD itu kami beli dari Pak Mambor tahun 95. Tahun itu berapa juta ya? 4 juta, 50 juta. Lupa. Karena itu saya bangunnya bagaimana? Nah, padahal TK sudah selesai. Akhirnya terima kasih DKI ISIO. Ini kan situ ya, DKI ISIO TK dulu sebelum kita bangun. Terima kasih. Jadi pakai DKI ISIO. Akhirnya anak bertambah, kami belum punya tempat. Nah, dapat asrama AKP di depan situ milik Pak Haji siapa? Pak Haji Tantri. Tapi persyaratannya maaf ya Pak, boleh kami sewa sebulan setahun berapa gitu ya? Berapa juta setahun? Ya, oke, itu asrama. Tapi Pak Haji Tantri minta 3 syarat. 1, tidak boleh ada potong babi di sini. Nomor 2, tidak boleh ada coret-coret dinding. Yang ketiga saya lupa. Yang bayangkan anak TK tinggal di rumah tak boleh coret-coret. Pusing tak ada teman. Yaudah kami jalan aja karena terpaksa tidak ada tempat. Saudara Pak Haji Tantri luar biasa. Setelah berjalan belum setahun, Pak Haji Tantri mengunjungi. Wah kalau begini ya udah beli aja beli saja. Wih keren sekali. Tapi kalau oh iya, karena waktu Pak Haji tadi mengunjungi pengurus mama-mama sekarang, bisa beli juga. Jadi oke, Mas Tantri, kami cicil, harganya sekitar 60 juta. Berapa? 64 juta, tahun 95 ke 96 apa? Tapi dia tidak tahu, kami cicil. Ya nggak boleh cicil. Nah, berapa? 6 bulan, cukup cepat. Tapi DKI ISIO nggak bisa dipakai karena anak pertama. Puji Tuhan, Uswin waktu itu masih pakai nama ya? AP, ya, Akademi Administrasi Pemerintah Satya Wiyata Mandala. Itu meminjamkan gedung, memang itu uang besar kami bangun. Jadi bayangkan anak-anak dari asrama AKP depan tiap pagi jalan kaki rame-rame dan giring bebek bersama guru-gurunya ke Uswin, ya selesai pulang jalan lagi. Bagaimana? Itu bukan. Saya bangun SD. Kepala sekolah pertama Pak Yuce SD-nya. Nah, Pak Yuce ini waktu melamar kami dari majalah Bahana. Wah, jauh dari sini, jauh sekali. Lalu dekat-dekat Nabi
juga bersama Bu Win, Pak Melki kami ketemu di Biak. Saudara, satu kelas bisa kami bangun, SD naik kelas 2 kami bangun, terus kelas 3, nah sampai kelas 3 itu mulai mikir harus ada SMP bukan? Kan gak bisa putus gitu. Bagaimana ini? Sudah mulai siap-siap. Nah, itu yang saya katakan tadi disambungkan. Gedungnya ada, bumbunya udah ada. Itu sama dengan buka rumah kan gak ada yang masak. Bayangkan, tiba-tiba ketemu Pak Peris di Tawangmangu, Jawa Tengah sana. Aku harus tunjukkan ini calon kepala SMP nanti ini. Lah, saya nggak tahu orang siapa. Tingkat cerita, saya tantang mau nggak ke sekolah? Ya, oh siap. Ya masuk bimbingan penyuluhan di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang, Jakarta Timur. Udah, akhirnya lulus. Itu cara Tuhan. Saya mau hitung untuk dia cepat selesai. Nggak berani ngitung. Kenapa? Karena bayar uang SPP-nya saya juga belum ada. Bagaimana menghitung? Nah ini hebatnya. Kalau Tuhan yang memulai, jangan takut. Itu yang luar biasa. Saya nggak bisa ngitung dengan baik. Ternyata Pak Peres lulus S1 bimbingan penyuluhan BP SD kelas 6 ujian pertama. Nanti harus masuk SMP. Nah, Pak Peres begitu lulus, langsung saya bilang, kamu jadi kepala sekolah. Hah? Wah, kalau dia punya darah tinggi langsung stroke gitu dia. Karena jadi guru belum pernah. Coba saudara bayangkan, jadi guru belum pernah langsung kepala sekolah. Bisa bayangkan nggak itu? Tapi akhirnya dia sekolah juga 3 tahun pertama di SMP ini jadi kepala sekolah. Dan bersyukur mereka mulia SMP Kristen anak-anak selama mulai dari 0 sampai lulusan pertama luar biasa. Tuhan berkati karya Tuhan yang Pak Peres Pendenahor hebat sekali. Terus berjalan SMP lulus, kami mikir SMA-nya bagaimana. Siapa kepala SMA pertama? Buana, mana Buana? Ada di sini. Buana di mana? Buana, udah ada. Luar biasa. SMA berdiri. Begitu Buana masih terus kecil sekarang bisa sekarang. Itu tandanya penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, cuma kepala SMA kita yang belum berhasil ditemukan. Itu salah suaminya, itu salah maknya. Oke, nah saudara, kita melihat itu. Akhirnya beberapa saudara, saya lupa siapa mulai mikir kalau kita bisa punya perguruan tinggi. Ide siapa pertama kali itu? Saya lupa. Ini kita punya perguruan tinggi itu ide siapa pertama? Nah terus terang waktu saya dilontarkan ide itu, siapa? Oh Pak Jasmali. Mana orang ngetawain? Hei Pak Jasmali, oh itu dia. Berdiri dong. Orang syuting di sana. Yuni syuting. Berdiri. Coba. Zoom, pakai zoom. Atau sini kamu. Ini. Pak Jasmali sini. Coba cerita. Bagaimana tiba-tiba bisa punya ide lulusan perguruan tinggi? Terus terang saya pikir, wah, untuk mendirikan perguruan tinggi kan beda kasusnya dengan buat. Ini sekarang dia peternak babi yang terkenal. Oke, nah coba ngomong kenapa tiba-tiba bisa mikir ada perguruan tinggi waktu itu? Ya, di sini adalah kita sekolah dari kita SD. Dari saya masuk ke TNI sudah saya pikirkan nanti bagaimana kita mau memulai dengan guru-guru yang ada ini. Akhirnya saya dengan Iwan sebenarnya bicara dengan perguruan tinggi. Ya, tapi dia dari PSD, bukan studi. Ya, PSD. Jadi karena izinnya kasih saya PSD, akhirnya PSD. Tapi saya sekarang ada PSD.
Ketika saya usulkan. Dan kali jangan banyak beban berarti pendek kan. Nah, ketika dapat ide ini, saya mikir lagi. Bagaimana tempatnya di mana, bangunnya pakai uang siapa dosennya semasa. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang memulai, ini kuncinya. Jangan pernah sibuk dengan fasilitas. Tuhan pasti akan melanjutkan sampai selesai. Saudara, tapi masalah baru muncul. Kurang lebih 11 tahun kami mengurus izin perguruan tinggi. Bolak-balik Nabi Jakarta Nabi, kalau dihitung uang tiket aja sudah berapa ratus juta. Karena kita tahu model pemerintahan kita, pejabat baru, kebijaksanaan baru. Sudah tinggal satu langkah, berubah lagi, balik lagi, turunkan data lagi. Ketika kami sudah putus asa, Pak Gunawan mana Pak Gunawan? Nggak ada. Gunawan kemana? Yang sekarang jadi direktur STIMIK. Waduh, kalau dia bukan orang Jawa pasti sudah berubah. Karena hampir 11 tahun sudah bayar, nggak ada apa. Akhirnya Tuhan pakai bayan saya maju. Saya nggak tahu tiba-tiba kenapa Pak Yasin bisa punya ide dulu. Jadi kami sudah putus asa untuk perguruan tinggi ini. Mereka sudah 11 tahun sudah menunggu izin itu. Ketika Pak Yasin mendorong, timbul semangat lagi. Puji Tuhan, akhirnya berhasil. Dan Tuhan lengkapi dengan dosen-dosen yang ada. Nah, waktu apa istilahnya kelulusan pertama STIMIK, yang sebetulnya kami semua juga baru tahu. Ternyata dari apa istilah dikti atau apa yang datang dikti ini apa kopertis. Ini sambutannya buat kami baru saja. STIMIK Pesat Nabire adalah perguruan tinggi swasta pertama di wilayah kami ini yang lulus normal 4 tahun. Loh, kenapa yang lain? Saudara, ini ternyata karena Tuhan yang memulai. Jadi dari pemerintah di bagian pendidikan perguruan tinggi itu berkata hampir tidak pernah ada lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta yang lulusnya mulus 4 tahun dan sudah bisa selesai. Yang lain ada satu sudah sekian banyak tahun belum meluluskan. Wah, bagus saya dengar sambutan itu. Saya kembali ingat-ingat ini karena Tuhan yang memulai. Kamu tahu ini luar biasa. Maka itu kata semua saudara yang ingin punya lembaga pendidikan di daerah saudara masing-masing, ingat harus Tuhan yang memulai. Ayat kedua, Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ini jaminan Tuhan lagi. Dalam perjuangan hidup, peperangan kita tidak pernah selesai. Betul? Sampai hari terakhir kita dipanggil Tuhan pun tetap ada perjuangan. Ia akan berperang, akan berjuang, akan berusaha, akan menolong untuk kamu. Dan kamu akan diam saja di sini, jangan dianggap pasif. Oh ya, terima kasih Pak Indonesia. Lihat itu, dari awal sejak mau suami sama papa di sini dorongannya Pak. Saudara, kalau Tuhan yang memulai, ternyata Dia nggak cuma berjanji meneruskan sampai sempurna, tapi Dia tetap akan berperan menyertai kita yang mulai apa-apa dari Dia. Ingat janji Tuhan ini. Saya lupa di tahun berapa Tuhan berikan ujian ini yang ingin diberikan sekolah belajar dari kasus ini. 9 bulan Tuhan tutup keuangan kami. 9 bulan. 9 bulan guru-guru ini tidak dapat persembahan. Jangan ngomong gaji. Waktu itu belum sesuai gaji, apalagi UMR mimpi itu.
nggak ada yang nutup. Kalau Tuhan yang nutup, nggak ada yang bisa nutup. Maaf, yang dinabiin juga kan tahu bisa dikunci semuanya. Seperti nggak tahu. Tahun berapa ini? Ayo jawab Yoga 9 berapa? 98. Mulai tahun berapa? Ayo tuh. Dulu kami suami istri bilang bubar ini. Siapa kuat? Dan sebagian waktu itu memang belum seperti sekarang. Kalau sekarang ya buru-buru banget sekali ada dulu. Waktu itu walaupun anak belum banyak, tapi sudah berapa keluarga punya. Ayo itu sempat gocekin. Ayo itu sempat gocek untuk makan. Ada yang jual kue, ada yang ngelasi. Aduh, sampai saya takut ketemu guru-guru. Ternyata apa? Ibu Mary almarhum sempat aku mundur aja. Karena tiap kali guru-guru datang, ada orang cik. Gimana ini? 9 bulan ya waktu itu ya. Oh, 11 bulan. Hampir setahun. Tidak ada persembahan. Nah, di situ kami melihat tekadnya guru-guru ini. Gak apa-apa. Yang penting anak-anaknya selama bisa makan. Itu yang luar biasa. Saudara, bayangkan. Tuhan izinkan nutup semua keran. Ya udah. Setelah Tuhan anggap guru-guru ini hebat dan lulus, gak ada uang pun tetap jadi berkat untuk anak-anak. Sejak itu Tuhan buka lagi pintu-pintu berkat itu ada sampai. Komite sekolah, kami berterima kasih kepada semua anggota komite sekolah yang terus berjuang juga bersama-sama sampai hari. Jadi itulah bukti kalau Tuhan memulai, ada peperangan, ada perjuangan, ada pergumulan, dia berperan ketika. Ini janjinya yang luar biasa untuk kita semua. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 19. Nah, ini yang kita harus jaga, harus pegang dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang penting, sudah keputusan kami yayasan, maka itu maafkan kami orang tua. Di sekolah kita ini tidak ada sistem ranking 1, 2, 3, 4. Itu kami hapus. Karena itu sebuah kejahatan. Bukan memacu tapi melemahkan. Bayangkan kalau satu kelas ada sekian puluh anak, SMP, SMA ada sekian banyak anak. Nah, kalau cuma yang dapat mengatakan 1, 2, 3 yang lain bagaimana? Itu membuat mereka patah semangat. Maka itu tidak ada sistem ranking. Semuanya sama. Yang kami nilai dalam proses pendidikan, pengajaran pendidikan ini adalah etika dan karakter. Jadi saya ingatkan lagi pada semua tenaga pendidik, ingat yang kita nilai adalah etika dan karakter. Apakah anak selalu berkata terima kasih, permisi, maaf? Kami tekankan 3 kata itu harus ada di hidup anak-anak. Dimulai dari kita orang tua, papa, mama di rumah, selalu kalau buat salah minta maaf kepada anak. Mulai dari kita, saudara permisi ya, tolong. Harus dididik, diajarkan itu. Jadi kalau dia masih orang tua tadi, kenapa karena ranking kami harus tak penting? Justru ranking itu merusak karakter. Anak-anak ingat ya, bukan ranking. Banyak orang rankingnya tinggi, tapi karakternya jelek. Betul tidak? Nah, bukan itu yang kami cari. Menanyakan Filipi 4:19. Filipi 4:19. Senang melihat anak-anak ini. Tuhanku akan apa? Baca. Tuhanku akan apa? Memenuhi segala apa? Keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bedakan antara keperluan dan keinginan. Bedakan. Saya lagi bedakan antara keperluan dan keinginan. Manusia hancur hidupnya ketika memaksakan keinginannya dipenuhi. Orang yang memaksa hidupnya untuk memenuhi keinginannya, anak-anak dengarin, pasti orang itu jadi jahat. Kenapa jahat? Karena
bisa punya itu, aku harus punya itu. Nah, kecil-kecil. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dan siapapun juga, jangan pernah meragukan Bapa di surga. Kalau yang kita buat itu untuk keperluan kerajaan surga. Jangan pernah ragu-ragu mengerjakan apa saja walaupun berat buat kita. Tetapi kalau saudara, ibu, bapak, anak-anak semuanya, saudara mengikuti via online, yang saudara dan saya perjuangkan itu untuk keperluan kerajaan surga. Jangan pernah mengukur dengan kemampuan diri sendiri. Betul? Ukurlah menurut kekayaan dan kemuliaan. Ini ukurannya. Contohnya, hampir tidak pernah ada yayasan-yayasan pendidikan, hampir tidak pernah ada terjadi. Mendirikan persekolahan itu tanpa mikir untung. Betul atau tidak? Hampir semua orang, kalau mereka mikir ingin buat sekolah, wajar nggak mereka mikir untung? Wajar, karena memang bisnis. Nah, persekolahan yayasan besar itu nggak ada. Orang lebih tahu semua itu perjuangan. Nah, jadi pengurus yayasan dengan semua staf tim begitu luar biasa perjuangannya untuk memajukan proses pengajaran pendidikan ini. Nggak mikir untung. Maka itu yang kami kerjakan untuk keperluan kerajaan surga demi Papua baru yang maju orang-orangnya. Amin. Begitu kepala-kepala sekolah yang ada, kepala-kepala TK, SMP, SMA, SD, STIMIK, SMK, ayo kita semuanya berjuang bersama-sama. Para donatur bendara kerajaan surga, baik yang di Nabire maupun di luar negeri, ayo kita terus berjuang bersama-sama. Hebat kalau hari ini kita bisa mensyukuri. Tanggal berapa bisa berdiri ini Pak Beres ngomong Pak? 14 April 2002. Ya, nggak apa-apa. Ini dibuat Mei. Percaya 3B ayat dan 6 ini. Maka kalau dari mulai proses pendidikan, motivasi cari duit. Untuk apa? Kalau mau cari duit, nggak apa, itu hak setiap orang. Tapi kalau saudara ingin buat sekolah, tujuannya cari untung, bisa kesana. Jangan libatkan Tuhan, karena Tuhan nggak bisa diajak gagal dan berhasil. Oh nggak amin. Ya, jadi kalau mau buat sekolah yang semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengakuan, jangan mikir itu. Nah ini yang Tuhan kerjakan dengan kami 29 tahun ini. Yang pertama kita bersyukuri 30 tahun berjalannya proses pendidikan yang ada di Papua, di Nabire, Manokwari. Tepuk tangan buat diri sendiri karena mau melakukan firman Tuhan. Amin. Dan jangan lupa habiskan makanan anak-anak ini. Saya akan tutup pintu gerbang. Tidak boleh keluar sebelum saya habisin. Anak-anak setuju? Terima kasih kita semuanya.